Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Mas Pri, kayaknya suasana agak beda hari ini. Iya, kita agak jauh nih, Pak. Jauh di mana ini? Pulang kampung dulu ini. Pulang. Kalau boleh tahu kasih bocoran lah tempatnya di mana ini? Ini pokoknya tempatnya eksotis ya, Pak ya. Oh gitu. Ini luar biasa, ada di Danau Toba. Iya. Tapi bukan di Perapat ya? Ya, bukan di Perapat, ini di Tiga Ras. Tiga Ras, Ya, satu perkampungan. Satu perkampungan. Yang kebetulan ya, ada tempat yang seperti ini. Iya, iya. Jadi kita mampir. Benar. Ada lagi satu yang hebatnya. Tamunya cuman kita. Jadi Mas Pri ini ya, saya mau coba nyinggung-nyinggung ini ya. Ini lagi rame orang bicara masalah harga konsensus. Iya. Apa menurut pendapat Mas Pri tentang harga konsensus? Ya, jadi kita sebagai pioner penambang itu kan berharap proyek ini cepat selesai ya, Pak ya. Kemudian open minded. Nah, kita tidak tahu sih sebenarnya open minded itu harganya di berapa gitu. Iya, iya. Tapi yang katanya halu lah mungkin ya. Iya. Ini kan kita pioner ini dibilang halu, oke sih, oke lah kita dibilang halu. Tetapi kan awal konsensus itu Yang bilang halu ini siapa? Ya. Orang P-Network apa bukan? bukan. Pasti bukan ya. Bukan, kan gitu. Atau mungkin orang yang main kripto lain dia cemburu dengan P-Network. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah, tetapi angka konsensus itu kan bukan dari orang Indonesia. Bukan ya? Bukan. Jadi kalau orang Indonesia mendukung konsensus itu kewajiban. Kan Tapi gitu. kan andilnya kan ada Indonesia terhadap harga konsensus. Ya, Buktinya pasti. kemarin yang mereka barter-barter itu kan Benar. mengikuti harga konsensus. Benar. Berarti kan masyarakat Indonesia pemain P-Network mendukung harga konsensus. Jelas, Mbak. Nah, tapi yang paling meriah tuh Cina ya. Ya, jadi awalnya memang dari Cina mereka mendukung komunitas dari Cina tersebut mendukung bahwa konsensus itu kalau bisa harganya ya sebesar itu ya. Iya. Dan kemudian ada rumor lagi kalau Amerika katanya $1 juta dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang wajar karena Iya, memang iya. belum mainnet kan gitu, belum Iya, open iya. mainnet. Nah, kalau misalnya keputusan dari harga konsensus itu memang benar-benar terjadi, ya ini keberuntungan bagi pioner. Iya. Tetapi kalau tidak terjadi, saya yakin harganya juga tidak akan terlalu rendah. Karena apa? Karena ini mengingat bahwa komunitasnya besar, kemudian akan digadang-gadang menjadi sebuah Indo. ya. Indo dari atau ibunya mata uang digital. Uang digital. Nah, kita kalau berbicara tentang ekonomi, Cina itu sekarang ini sudah sangat luar biasa. Tapi saya ingin bahas lagi, kenapa dia dikatakan Indo ya atau pusat uang digital ya? Seperti apa kira-kira? Jadi saya beranggapan begini, kenapa P-Network kok bisa dikatakan sebagai Indo uang digital? Karena yang saya lihat ini P-Network lah yang mampu merangkul 230 negara. Iya. Beda dengan Bitcoin. Bitcoin hanya beberapa negara saja gitu. Dan hari ini pun Bitcoin semakin hari semakin merosot. Iya. Info terakhir dari orang-orang yang memahami tentang Bitcoin bisa tembus sampai lebih kurang 13.000. Saat ini $16.000 per satu koin Bitcoin. Iya. Tetapi nanti akan bergerak terus bisa tembus ke 13.000. Dan ini hanya beberapa negara. Kenapa? Penambangan Bitcoin ini sulit. Iya. Biayanya mahal. Satu unit rig ya untuk melakukan penambangan itu harganya 32 juta. Tapi yang bagus ya, yang harga 7 juta pun ada. Iya. Tapi tak bisa hidup sampai 24 jam, Benar, bisa jebol. Jadi kalau yang harganya satu unit itu 32 juta, itu satu set itu bisa 6 rig. 6 rig lebih kurang 100 sekian juta. Itu pun dibutuhkan waktu 4 tahun untuk mendapatkan satu koin. Wow, itulah Mas Pri. Kita menganggap, wah Bitcoin harganya begini, tapi gimana nambangnya? Satu koin dibutuhkan waktu 4 tahun, dibutuhkan modal yang begitu besar. Alatnya ratusan juta, belum lagi listriknya. Iya. Belum lagi operator yang mengawasi alatnya itu. Ya mulanya zaman awalnya Bitcoin itu gampang. Mungkin orang nambang satu hari bisa 10. Tapi lama-lama berkurang. Sehingga satu Bitcoin bisa waktunya lebih kurang 4 tahun. Iya. Ini yang alatnya sedang-sedang saja. Tetapi banyak orang-orang yang kaya-kaya di sana karena Bitcoin ini penambangnya adalah orang-orang kaya. Orang-orang yang dianggap menengah itu 1.200 rig. Iya. Bayangkan kalau satu rig itu harganya 32 juta kali 110.000 rig.
Tapi pada umumnya yang 1.200 itu menengah. Kalau yang sudah nanti di atas itu 10.000 itu udah kaum high itu. Ada lagi yang bahkan sampai 10.000. Ini luar biasa ini. Jadi inilah beratnya menambang Bitcoin, tapi betapa mudahnya menambang Pi Network. Ya. Jadi gini juga, Bang. Sebenarnya nanti akan ada persamaan tentang Bitcoin dengan Pi Network. Yang pertama, Bitcoin pertama kali menambang itu kan mudah, gitu kan. Tetapi lama-kelamaan dia akan mengalami namanya 0,000 sekian. Nah itu kalau di Bitcoin namanya Satoshi, kan gitu. Nah jadi seperti nama penciptanya, Satoshi Nakamoto. Nah di Pi Network awalnya juga kita menambang satu hari bisa 1 jam bisa 3, kan gitu. Bisa 3, bisa 1. Dan hari ini juga 0,00 sekian. Iya, 0,0 sekian. Ya mungkin ini Satoshi-nya Pi Network lah, seperti itu. Nah kalau kita lihat ke depannya, kita kan sudah mendengar bahwa di Pi juga itu kan ada node nanti, sistem penambangan node. Nah kalau memang ini listing, ini mainnet, open mainnet, dan kemudian ini berlaku, saya yakin orang-orang yang belum menambang hari ini, belum memiliki koin Pi, itu juga akan menggunakan sistem node seperti yang dilakukan hari ini di Bitcoin. Tapi tak semudah yang lalu. Sama 0,00 sekian itu sulit sekali seperti itu. Dan kemudian kita lihat saja bahwa Pi yang biasanya cryptocurrency itu yang tidak boleh di Cina, itu kan sekarang Pi sekarang di sana sangat banyak gitu. Nah artinya kalau berbicara tentang ekonomi ya Cina ya pastinya akan melampaui segalanya di Asia, kan gitu. Jadi Pi ini kalau sebagai alat barter dengan yang namanya nilai ya yang disamakan dengan ya mungkin dengan barang, kan seperti itu, dengan nilai yang sangat kecil, ini bisa saja terjadi ke depannya karena memang supply-nya itu kan yang sudah ditentukan bisa saja seperti zaman dulu orang menambang Bitcoin hilang, menambang Bitcoin dijual murah, menambang Bitcoin harddisknya hilang. Nah kita juga bisa handphonenya hilang, handphonenya terjual dan lain sebagainya. Mungkin nanti hanya beberapa sisa itu yang akan beredar di seluruh dunia dan pasti akan mahal seperti itu. Nah itulah jadi kenapa hari ini Pi itu digadang-gadang ya walaupun proyeknya belum selesai karena katanya rumornya juga kalau KYC belum selesai kita tidak akan open mainnet seperti itu. Tetapi yakinlah kalau misalnya tidak KYC kan gitu, semua tidak KYC dan open mainnet diundur-undur, ini juga akan menjadi membawa kekecewaan. Dampak ya. Ya, membawa dampak kekecewaan dari pioner sendiri. Ya kalau kita yang mungkin fanatik ya, atau mungkin kita memang pioner sejati, kita akan tunggu sampai kapan proyek ini selesai gitu. Tapi kalau yang kita nggak bisa melawan karena itu haknya core team. Kapan mau dibuatnya itu. Tetapi informasi yang kita dengar tanggal 1 itu pertemuan rapat besar, diharapkan juga pada bulan Desember itu nanti open mainnet. Kan menurut kita, tapi kita nggak tahu menurut core team bersama Nicholas apa keputusan mereka. Kalaupun katanya nanti menunggu KYC, saya rasa tidak juga. Ya, open mainnet bisa lanjut, KYC nanti mengikutin, pasti jalan semuanya. Tidak mungkin seorang Nicholas core team mengecewakan penambang-penambang yang sudah ada. Ya, kalau masalah dia belum KYC itu hanya masalah teknis. Tetapi mereka yang belum KYC diakui sebagai anggota Pi Network dan kelak akan KYC. Jelas seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya di manapun Anda berada, KYC belum datang, jangan khawatir. Pastinya core team ya ataupun yang memiliki proyek ini akan mengundang KYC tersebut. Dan kalau kita harap ya artinya open mainnet lah dulu, kemudian KYC ikut berjalan. Sambil berjalan. Itu pasti akan mendorong orang-orang yang belum KYC itu semangat, orang-orang yang sudah menggunakan koinnya setelah dimigrasikan itu juga akan lebih semangat, semangat seperti itu. Jadi ada kolaborasi yang sangat bagus lah di antara orang yang belum lulus KYC dengan orang yang sudah punya koin, ini akan berjalan. Yang sudah lulus KYC sudah transfer ke dompet wallet, ini menggeliting macam ulat bulu, kepingin segera memanfaatkan koinnya. Tetapi mereka yang belum KYC, koinnya terjaga utuh, tidak terpakai sedikit pun. Kemudian nafsunya bisa tertahan untuk belanja-belanja. Tetapi orang yang sudah KYC, sudah transfer ke dompet wallet, ini sudah mencari sasaran, mau beli kemana, mau tukar di mana, ya. Kami ingatkan sabar dulu. Segala sesuatu
indah pada waktunya. Iya, Begitu ya benar. Mas Beri ya. Iya, benar. Apa pesan terakhir? Close ini. Ya, artinya buat teman-teman pioner sejati lah, ya hari ini boleh mendengarkan orang lain, tetapi jangan dibawa perasaan, karena yakinlah apa yang Anda lakukan itulah yang Allah atau yang Tuhan berikan kepada Anda. Kalau misalnya nanti sukses, ya pasti itu jalan untuk Anda sukses. Jadi sayangi koinnya, jangan jual murah ataupun diumbar-umbar, karena saya yakin menunggu itu membosankan, tetapi hasilnya pasti akan Memuaskan. Ya. Satu lagi pesan saya, itu tadi pesan Mas Beri, ini pesan saya. Yang pertama, jaga Prasa Sandi. Yang kedua, jaga passwordnya, jaga pinnya. Kemudian yang ketiga, beritahu keluarga, Anda main pin network, Prasa Sandinya ini, kodenya ini, cara bukanya ini. Jika terjadi apa-apa kepada diri kita, maka keluarga kita bisa memanfaatkannya. Benar. Ini yang dapat kami sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.